Di sebuah desa terpencil di Madura, Sumi, pedagang sate ayam keliling yang dulunya hidup sederhana, tiba-tiba meraih kesuksesan dalam waktu singkat. Namun, keanehan demi keanehan mulai terjadi, dari suara tangisan tengah malam, ketawa mengerikan, hingga warga yang tiba-tiba hilang atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Apa sebenarnya yang terjadi? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Pukul 2 pagi, Sumi bangkit dalam remang kamar yang lembab. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin yang terasa seperti kulit mati. Suara tik-tik air dari kamar mandi menemaninya berjalan menyusuri lorong sempit menuju dapur dan kamar mandi di pojok rumah kontrakannya di pinggiran Madura. Udara pagi menusuk tulang, seolah menembus dinding rumah yang terbuat dari bilik bambu dan seng lapuk. Ia memercikan air ke wajahnya, tak hanya untuk mengusir kantuk, tapi juga untuk melawan rasa sepi yang seperti menyergap dari balik dinding. Pak Bedu, suaminya, masih tidur, terengah-engah dalam mimpinya setelah pulang larut malam dari pekerjaan angkut pupuk. Amir, anaknya, juga masih lelap dalam mimpinya. Tak tega Sumi membangunkannya, tapi dia harus bekerja. Sate ayam dagangannya tak bisa menunggu. Dengan tangan yang mulai keriput sebelum waktunya, ia memotong ayam, menusukkannya ke tusuk bambu, lalu menyiapkan sambal dan kacang yang sudah digoreng semalam. Usia Sumi baru 30, tapi matanya memancarkan kelelahan hidup puluhan tahun. Saat mentari mulai mengintip dari balik kabut pagi, sepeda ontel Sumi sudah meluncur menyusuri gang kampung sambil meneriakkan suara khasnya, "Sate, sate." Tapi pagi itu berbeda, sunyi, sepi. Tidak ada yang membeli. Sumi gelisah dan makin gelisah saat melihat tempat biasa dia mangkal di pertigaan jalan dekat pos ronda sudah dipenuhi ibu-ibu. Tapi bukan untuk dia. Seorang perempuan lain, penjual sate, telah mengambil tempatnya. Perempuan yang tidak dikenal dengan senyum manis dan tatapan yang kosong. Langganannya menyambut perempuan itu seolah-olah sudah lama kenal. Siapa dia? Batin Sumi penuh amarah, tapi ia tak berani mendekat. Dengan hati panas dan dada sesak, ia mengayuh sepedanya ke arah jalan beringin tua, tempat biasa ia beristirahat. Di sanalah takdirnya berubah. "Satenya masih, Mbak?" Sumi terkejut. Seorang perempuan tinggi berambut panjang, memakai selendang, dengan wajah teduh, namun matanya tajam, menatapnya lekat. Wajahnya seperti terlalu bersih, terlalu asing. "Masih," jawab Sumi pelan. "Saya makan sini ya, Mbak," kata perempuan itu. Dengan cekatan Sumi menurunkan peralatan bakarnya, mulai membakar satenya. Sambil menunggu satenya siap, perempuan itu bertanya, "Laris, Mbak?" Tanyanya, "Tidak, ini sate yang pertama saya bakar," jawabnya getir. Entah kenapa tiba-tiba saja Sumi bercerita tentang kekesalannya pada penjual sate lain yang dia anggap mengambil rezekinya. "Saya bisa bantu kalau Mbak mau dagangan laris," katanya lirih sambil mengeluarkan botol kecil berwarna kehijauan dari balik kain selendangnya. Cairannya kental, berkilau aneh seperti darah yang mengendap. "Kamu bisa buktikan, dan setelah ini nanti malam kamu bisa temui saya di sini," lanjut perempuan itu. Sumi ragu, tapi saat cairan itu disemprotkan ke bumbu dan satenya, keajaiban terjadi. Beberapa menit kemudian, setelah perempuan itu pergi, orang-orang berdatangan. Dari mana asal mereka? Sumi tak tahu. Mereka muncul begitu saja, seolah dipanggil oleh aroma gaib. Hari itu sate Sumi ludes. Sumi senang sekali. Ia tidak berpikir dagangannya habis karena cairan itu. Itu hanya kebetulan. Dan karena sudah siang, jam makan siang,
Jadi banyak yang beli. Esoknya Sumi kembali berjualan lagi, tapi tidak ada yang beli. Sumi pulang dengan dagangan yang masih utuh, tanpa uang. Dia mulai ragu dan memikirkan perempuan itu. Malamnya, dia kembali ke pohon beringin. Perempuan itu menunggu, tapi malam itu wajahnya berubah, pucat, matanya lebih dalam, rambutnya mengurai sampai ke tanah. Dia hanya berkata, "Kau ingin kaya, tapi semua ada harganya." Sumi gemetar, tapi ia berkata, "Ya, aku ingin kaya, ingin masa depan." Perempuan itu tertawa. Tawanya panjang, seperti suara angin menggema di sumur tua. "Dengan nyawa," katanya, "setiap tahun 1 tumbal, tidak lebih, tidak kurang." Sumi kaget, menolak dan pulang dengan gemetar. Tapi malam itu suaminya tiba-tiba kejang-kejang, dan tubuhnya menjadi kurus seperti disedot dari dalam. Anaknya yang masih kecil menangis ketakutan. Besoknya Bedu dibawa ke puskesmas. Dokter desa tak bisa menjelaskan. Semua hasil baik-baik saja. Suaminya hanya terbaring, memandang kosong ke langit-langit rumah. Kadang bergumam hal-hal yang tak dimengerti. Kadang memanggil nama ibunya yang sudah meninggal. Dia sudah tidak punya uang lagi untuk berobat suaminya dan untuk kebutuhan yang lain. Malamnya, dengan rasa putus asa dan air mata mengalir, Sumi melangkah kembali ke ringin tua di batas desa. Udara malam mencekam dan aroma kemenyan menggantung berat. "Aku tahu kamu akan datang," kata perempuan itu. "Anakmu akan sekolah tinggi, suamimu akan sehat, kamu akan punya warung, uang akan datang, tapi semua itu harus kamu beri tumbal," bisiknya sambil menyerahkan botol kecil berisi cairan hijau dan secarik daun pisang berisi serbuk hitam. Sumi menatap botol itu. "Apa ini?" Perempuan itu menjawab lirih, "Kesepakatan." Malam itu Sumi mengikuti semua petunjuk. Menanam kembang 7 rupa di dapur, mencampur serbuk hitam ke arang bakaran sate, dan memercikkan cairan dari botol hijau pada satenya. Tak butuh waktu seminggu, keajaiban terjadi. Dagangan Sumi laris manis, orang-orang mengantre. Beberapa bahkan bilang sate Sumi punya rasa yang bikin ketagihan. Suaminya perlahan sembuh. Anaknya dapat beasiswa. Warung kecil dibuka. Uang datang tanpa henti. Dan begitulah. Tahun demi tahun berlalu, Sumi sukses. Rumah baru, warung, catering, mobil, karyawan. Semua menjilat kakinya, tapi tak ada yang tahu. Setiap tahun 1 nyawa hilang di kampungnya. Kecelakaan, sakit mendadak, hilang tanpa jejak. Korban pertama adalah Pak Wagiman, langganan sate yang selalu datang paling malam. Malam itu ia duduk di warung Sumi sendirian, menikmati sate tanpa bicara. Sumi hanya berdiri kaku, melayani tanpa senyum. Keesokan harinya, tubuh Pak Wagiman ditemukan tergantung di kandang kambing, lidah menjulur, mata terbelalak. Tidak ditemukan jejak penganiayaan atau pembunuhan. Korban kedua adalah Mbak Tari, penjual sayur. Setelah makan sate Sumi, malamnya ia mengaku bermimpi. Sumi mengajaknya masuk ke dapur dan menyuruhnya memakan arang panas. Setelah mimpi itu, Tari mendadak demam tinggi. Lidahnya melepuh. Ia tak bisa bicara. 3 hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di sumur belakang rumahnya. Korban ketiga adalah seorang anak kecil, Dito. Ia menghilang setelah mencuri sepotong sate dari warung Sumi yang sudah lama ditutup. Ibunya bersumpah melihat Dito berbicara sendiri di pojok rumah sambil memegang botol hijau kecil yang ia temukan di semak-semak dekat pohon beringin. Orang-orang mulai panik. Ada yang mengatakan Sumi tak sadar sedang menyerahkan jiwa-jiwa tak bersalah sebagai tumbal. Ada pula yang percaya justru Sumi tahu persis siapa yang dikorbankan. Tidak ada bukti mengarah ke Sumi. Tapi satu yang pasti, setiap yang meninggal selalu pernah menyantap sate Sumi malam sebelumnya. Warga mulai menggelar pengajian. Bahkan ada yang menabur garam dan bunga di setiap sudut desa, menghilangkan pengaruh buruk. Sumi tak peduli. Sampai suatu malam, awalnya lewat mimpi, Sumi bermimpi seorang wanita hitam legam dengan mulut robek tersenyum padanya
mengelus kepala anaknya dan berkata, "Anakmu sehat ya, lucu sekali." Malam berikutnya, suara jeritan terdengar dari dapur. Sumbernya datang dari kuali arang yang masih dingin. Suatu malam, ketika Sumi sedang menghitung uang, ia mendengar suara suaminya tertawa. Tapi bukan dengan suara biasanya. Ia mendekat dan melihat mata suaminya menghitam. Suaminya menatapnya dan berkata, "Sudah waktunya, Sum." Sumi masuk ke kamarnya. Ia melihat sesosok perempuan berdiri di dekat ranjang. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk. Dan tiba-tiba dia menoleh cepat. Wajahnya rusak, hitam, dan matanya melotot. Sumi menggigil. Dia seketika ingat, sudah beberapa tahun belum memberi tumbal. "Kau melanggar janji. Sudah 5 tahun tak ada tumbal." Jeritan perempuan itu seperti membelah langit. Sumi pingsan. Keesokan harinya, suaminya ditemukan tewas di bawah reruntuhan toko material yang ambruk mendadak. Tak ada gempa, tak ada sebab. Beberapa jam setelah itu, warung dan rumahnya terbakar. Anak semata wayangnya hilang. Tak ditemukan, bahkan hingga puing terakhir disisir. Sumi menjerit histeris. Sumi kehilangan segalanya. Ketika warga datang, rumah itu kosong. Hanya tinggal puing-puing. Tidak ada Sumi, tidak ada bedu suaminya, tidak ada Amir anaknya. Beberapa hari kemudian, Sumi muncul kembali. Tapi ia bukan Sumi yang sama. Bajunya kumal, tubuhnya kurus seperti tak makan berminggu-minggu. Ia hanya menatap kosong pada siapapun yang mencoba bicara dengannya. Ketika ditanya soal keluarganya, ia hanya menjawab pelan, "Mereka sudah diambil." Sejak saat itu, tiap malam Sumi berkeliaran seperti orang linglung. Kadang ia duduk di bawah pohon beringin tua di ujung desa, tempat yang katanya dijaga oleh makhluk dari dunia lain. Di sana, ia berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis terseduh-seduh sambil memanggil nama suami dan anaknya. "Mas Bedu, Amir, jangan pergi dulu. Tunggu ibu." Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Rambutnya acak-acakan. Tangannya selalu menggenggam sebuah botol kecil berwarna hijau, botol yang dulu sering dibawanya saat berjualan sate. Tapi kini isinya telah kosong. Warga hanya bisa menebak itu adalah botol minyak ritual atau air pesugihan yang sudah tak berkhasiat. Beberapa orang desa mulai menghindari jalan dekat pohon beringin itu. Mereka bilang, kadang terdengar suara bisikan dari balik rimbun daun beringin, menyerukan nama Sumi. Kadang terdengar suara Amir memanggil, "Lirih, Bu, dingin Bu." Kadang terdengar suara jeritan dari bawah pohon beringin. Entah jeritan minta tolong atau suara perempuan yang menawarkan kekayaan. Malam Jumat Kliwon lalu, seseorang bersumpah melihat Sumi menari pelan di bawah pohon sambil memercikkan darah dari jarinya sendiri ke tanah. Ia menggumam mantra tak dikenal. Matanya memutar ke atas. Suaranya bukan suara Sumi. Warga semakin yakin Sumi telah menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi dia lupa bahwa pesugihan selalu menagih. Dan yang ditagih bukan sekadar uang atau harta, tapi darah, jiwa, dan akal waras.